ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال أيضا ومن يهاجر في سبيل الله تجد له في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره إلى الله وكان الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita merasakan syahdunya salat subuh. Imam yang memimpin kita Syekh Abdullah Asy-Syajar punya sanad langsung dari Rasulullah. Maka ketika kita sholat kita merasakan tenang, kekhusyuan. Jadi menjadi imam itu nggak boleh sembarang. Menjadi imam ini makanya di belakang imam juga itu tidak boleh orang sembarang. Karena ketika imam tidak mampu melanjutkan bacaannya atau terjadi sesuatu maka dia harus maju dan menggantikan sesuai apa yang dibacakan oleh imam. Keadaan seperti itu. Bagaimana lagi ketika kita berada di belakang Rasulullah SAW? Ya Pak, kita rindu. Ini sanadnya nyambung bacaannya itu seperti itu yang dibaca Rasulullah. Katanya nyambung, makanya ada sanadnya. Sahabat begitu merindukan Rasulullah. Sahabat selalu ingin menatap wajah Rasulullah. Kadang-kadang implementasi daripada itu semua ketika kita berada di tengah-tengah sahabat-sahabat kita, kita berjumpa, kita rasakan berat untuk berpisah. Bagaimana lagi sahabat? Ada sahabat setiap dia mau keluar bisnis, dia mampir dulu di hadapan Rasulullah, di hadapan rumah Rasulullah, berdiri menunggu sampai Rasulullah keluar rumah, sekedar menatap wajah Rasulullah kalau dia pergi. Ada yang merasa tidak akan indah hidup itu kecuali dengan menatap wajah Rasulullah. Sahabat tidak mau berpisah dari Rasulullah.
Umar bin Khattab ketika mendengarkan Rasulullah meninggal wafat, Umar tidak percaya. Umar keluar dengan menghunuskan pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku penggal lehernya. Sebenarnya bukan arogan yang ada dalam diri Umar, tetapi rasa cinta yang merasa berat untuk dipisahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar datang dan membaca ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Atau kalau mengikuti Rasul sama dengan rasul-rasul yang lain. Apa iman? Apakah ketika di Rasulullah meninggal atau terbunuh, kalau ala aqabikum, kamu akan tinggalkan agama ini, kamu akan keluar daripada Islam? Umar mengatakannya, Abu Bakar, apakah ada Al-Quran yang turun setelah Rasulullah meninggal? Kata Abu Bakar, ya Allah, kita kan bertakwa kepada Allah. Ini ayat juga yang sering dibacakan Rasulullah. Kata Umar, seakan-akan aku baru mendengarkan ayat ini. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad manusia biasa akan mati, meninggal. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, sungguh Tuhannya Muhammad tidak akan pernah mati. Barulah terjatuh pedangnya ada di tangan. Baru datang mencium Rasulullah. Begitu memusnahkan kemudian Rasulullah. Tapi umat sekarang ini kita jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Kita jauh dari pengamalan-pengamalan itu sehingga tidak terkesan. Agama yang ada dalam diri kita tidak terkesan. Seakan-akan Islam ini biasa, diintimidasi, ya, dilecehkan. Kita tidak mau keluar berkorban untuk membela agama kita. Kenapa? Sunnah itu hilang dalam diri kita. Sehingga merasa Islam itu tidak ada dalam diri kita, tidak ada pengaruhnya. Mau salat, tidak salat, mencaci, menghina, menghardik, begitu gampangnya kita. Menyepelekan orang lain, menganggap sepele orang lain. Padahal Islam ini adalah akhlak. Siapa yang tidak berakhlak tidak ada Islam dalam dirinya. Tapi akhlak ini hilang. Mahabbah kasih sayang ini tidak ada dalam diri kita. Maka ini yang ingin kita munculkan kembali. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, saya di zamanun haula'i ikhwani. Akan datang suatu zaman mereka itu adalah saudaraku. Baru saja mengucapkan kata-kata itu sahabat sudah cemburu. Ya Rasulullah, alasna min ikhwanikum? Bukankah kami termasuk saudaramu ya Rasulullah? Kami yang menolong engkau ya Rasulullah. Kami bersama engkau dalam hijrah. Kami yang memberikan Madinah ini untukmu ya Rasulullah. Kami yang melindungi engkau ya Rasulullah. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Tapi yang datang di kemudian hari, mereka itu adalah saudara. Allahu Akbar. Kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu dianggap saudaranya Rasulullah. Siapa mereka? Kalau begitu apa kriterianya ya Rasulullah? Karena sahabat ini sangat cemburu. Dia ingin merasakan dia miliknya Rasulullah. Tapi begitu hebatnya Rasulullah menjadikan semua sahabat-sahabat Rasulullah merasa memiliki Rasulullah. Dialah orang yang paling disayang. Abu Bakar merasa dia yang paling disayang. Umar merasa dia yang paling disayang. Utsman merasa beliau yang paling disayang. Ali merasa beliau yang paling disayang. Semua merasa
yang paling sayang Rasulullah. Begitulah cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabatnya, tidak membeda-bedakan dan merangkul, menyayangi. Sampai yang kencing di dalam masjid pun, ketika Rasulullah SAW dia kencing, Umar sudah langsung mengambil pedangnya dan ingin menyembelih orang tersebut. Kurang ajar ada Rasulullah kencing di masjid Rasulullah. Kata Rasulullah, "Da'hu ya Umar, biarkan dia ya Umar, biarkan dia selesaikan kencingnya." Semakin panas sahabat. Setelah selesai, Umar yang disuruh, "Ya Umar, cari air." Ini cari air di padang pasir sulit sekali. Dia pergi cari, dia sudah marah, dia dapat tugas. Setelah dia dapatkan air, kata Rasulullah, "Ya Umar, tadi aku larang engkau melarang dia, karena kalau sementara dia kencing kau larang, dia akan seret kencingnya. Semua mesti akan kencing, tidak akan bisa kita tahan itu kencing. Biarkan dia satu posisi, satu sudut, satu tempat, dia kencing di situ. Siram ya Umar." Setelah dia siram, baru dia panggil Badui tadi. "Sesungguhnya tidak layak bagi kamu, tidak berhak, dan tidak pantas kamu kencing di tempat ini, karena ini tempat yang suci." Apa kata orang Badui tadi yang tadi mau dipenggal lehernya? Dan dia juga mulai marah, karena dia tidak tahu masjidnya Rasulullah hanya dari anyaman-anyaman daun-daun kurma, ya, jadi dianggapnya tempat ya layak untuk kencing. Allahu Akbar. Saking gembiranya si Badui tadi, dia mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ghairah." Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja, jangan kamu rahmati semua ini yang marah-marah. Rahmati aku dan Muhammad. Saudara-saudara tersenyum. Dia mengatakan, "Tidak pantas kamu kencing karena ini tempat yang suci." Dirangkul Rasulullah, barulah dia rangkul semuanya. Kenapa? Ucapan Rasulullah tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Alhamdulillah, kita memuji Allah karena kita diberikan kesempatan hidup kembali setelah kematian. An-naumu syaqiqul maut. Tidur itu saudara kembar daripada kematian. Berapa banyak orang yang tertidur selama-lamanya tidak bangun bangun. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita terbangun daripada tidur tadi. Apa itu? Katakan, "Alhamdulillahilladzi ahyana." Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah tadi Allah mematikan kami. Masya Allah. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ada lagi lanjutannya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh kepada diriku. Jadi tadi ini seakan-akan roh kita ini sudah diangkat. Ya, makanya orang yang tidur itu kan dia nggak tahu dirinya. Ya. Dan ketika kita dikejar anjing ketika tertidur, kita bangun itu pasti ngos-ngosan. Padahal kita tidur tidak lari. Roh kita, dan itulah roh nanti akan dikembalikan. Jasad kita nantinya akan jadi tanah. Roh inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan menjadi bentuk yang lebih indah daripada kita sekarang ini. Tetapi ketika dia tidak mengamalkan syariat Allah, sunnah Rasulullah, dia akan lebih buruk daripada jelmaan dirinya sendiri. Maka dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur." Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, wa afani fi jasadi, dan telah memaafkan atau menjadikan sehat kembali jasadku ini, dan telah mengampunkan semua dosa-dosaku. Masya Allah. Wa adnani bidzikrihi, dan telah memberikan izin kepadaku untuk berzikir kepadanya. Ya, kalau kita tidak diizinkan Allah mengingat Allah, ya, Allah mengatakan ingat saja syaitan, akhirnya kita benar. Ia bangun tidur, akhirnya yang kita pikirkan dunia, mengejar bisnis yang haram, yang apa ya. Ini berarti Allah tidak mengizinkan dia diingat apa namanya dengan zikir.
Maka kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, apalagi bisa datang ke masjid berjamaah. Allahu Akbar, suatu kemuliaan. Man salat subha wa hum fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia di dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah. Kemudian dikatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, ya, yang telah menjadikan aku bisa melakukan aktivitas kembali. Saudara, banyak orang ketika terbangun yang dia pikirkan bisnisnya. Kalau dia petani, dia siapkan cangkulnya, dia siapkan sapinya, kerbaunya, atau tempat apa yang dipergunakan di pertanian. Kalau dia sebagai pedagang, dia siapkan ya alat-alatnya semuanya untuk berdagang, pakaiannya apa segala, apa yang dia dagangkan. Kalau orang-orang yang datang ke kantor, dia persiapkan laptop, dia persiapkan alat-alat kantor. Padahal bukan ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Ketika kita terbangun, bukan yang kantor rutinitas yang kita pikirkan, bukan. Yang kita pikirkan dia di sebelah kita. Istriku, ya Allah, berikan hidayah istriku, ya Allah. Tambahkan ketaatannya kepada aku dan kepada suaminya, ya Allah. Lihat sebelah kiri anak kita, ya Allah, berikan hidayah anakku, ya Allah. Siapa tahu saya yang masuk surga, istri dan anak saya masuk neraka. Atau istri dan anak saya masuk surga, saya masuk neraka. Atau kedua orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga. Atau kedua orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Maka ini hidayah yang dipikirkan. Karena dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan dari bisnis, bukan dari kekayaan. Bagaimana anak saya belum punya harta, belum punya toko, belum bekerja, belum apa. Bukan, jangan pikirkan itu. Allah sudah mengatur tentang rezeki, tetapi tentang api neraka kita tidak bisa terhindar daripada itu, kecuali kita persiapkan ketika hidup ini. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi yang punya kaki, yang tidak punya kaki 1000, yang punya kaki 2, dan kita termasuk manusia, kecuali telah diatur rezekinya oleh Allah. Dan hebatnya lagi, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu tempat tinggalnya semut, belatung, sampai corona ya, yang tidak terdeteksi mata, diketahui tempat tinggalnya oleh Allah. Dan hebatnya lagi, wa mustawda'aha, perbendaharaannya, hartanya. Tinggal berapa hartanya semut, tinggal berapa hartanya cacing, tinggal berapa hartanya kalajengking, semua binatang diketahui tinggal berapa sisa makanannya, diketahui oleh jumlahnya oleh Allah. Apalagi yang namanya manusia. Ya, rezeki kita sudah diatur. Hanya ada upaya, jangan tinggal ya duduk ya, kemudian tidak ada usaha, ada upaya namanya. Tetapi tentang rezeki sudah diatur oleh Allah. Karena dikatakan tidak akan meninggal seseorang kecuali telah disempurnakan rezekinya. Jadi kalau ada orang yang selalu terlalu tamak, serakah, ada orang mengatakan hati-hati, dia terlalu akan mempercepat datangnya kematiannya. Kenapa? Karena kalau sudah sempurna rezekinya, tidak akan ditambah lagi 1 hari pun daripada umurnya, 1 detik pun daripada umurnya, habis juga. Ya. Maka ini rahimahullah. Tetapi ulama mengatakan, tapi tentang surga dan neraka itu tidak diketahui kecuali Anda yang menentukan sekarang ini. Dunia mazra'atul akhirah, dunia adalah kebun untuk kehidupan akhirat. Maka bercocok tanamlah dengan kebaikan, lakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini yang kita akan munculkan kembali
menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga waktu 60 amal umat imam dari sittin wa sabaina sana, umur umat antara 60 sampai 70 tahun, ini kita punya persiapan. Maka ayat yang saya bacakan tadi, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Coba sekali-sekali datang ke rumah sakit, Pak. Kami dulu ada waktu tersendiri datang ke rumah sakit. Ya, sekali dalam 2 minggu datang ke rumah sakit. Ya, paling lambat itu sekali sebulan. Datang kunjungi semua dia yang di ICU, dilihat yang baru dioperasi, dia yang ada tumornya, lihat yang baru diamputasi, lihat yang lagi dengan oksigen. Ya Allah, kita diberi kesempatan ini ya untuk menambah khazanah akhirat kita dan kita semuanya masuk surga. Lihat bagaimana saudara saya kasihan, tadi sempurna kakinya, sekarang sudah dipotong kakinya, tangannya pakai oksigen. Ya, sampai ada satu masalah di Turki, dia bawa oksigennya datang ke masjid. Ya sudah, nggak mau dia sholat di rumahnya, takut meninggal. Ya, maka dia mau dalam kondisi berjamaah di masjid. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah, alhamdulillah, free of charge. Begitu Allah memberikan ya udara ini, ya kalau kita kapling lagi udara. Nah, sekarang kan sudah di Amerika sudah dia kapling-kapling, Pak. Ini kalau masuk di area ini bayar sekian. Kenapa? Oksigennya sekian. Sudah mulai. Jadi kalau nanti kita akan bayar semuanya ini. Ya. Dan ini Allah berikan kepada kita. Maka hadirin rahimahumullah, ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita tanamkan sebagaimana para sahabat. Ya, ada 6 sifatnya sahabat yang menjadikan dia itu mulia. Ada 6 sifat daripada sahabat yang menjadikan dia mulia dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat thayyibah. Ini Pak, kita anggap remeh. Makanya Masya Allah, saudaraku di Salafi itu sangat menganjurkan di dalam hal tauhid. Memang karena kapan-kapan kita melenceng daripada itu, ya kita ini dianggap musyrik, ya, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tauhid perlu sekali. Ya. Nah dalam agama ini yang diajarkan dan diamalkan para sahabat. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah, yakin yang mengatur rezeki adalah Allah, yakin yang memberikan jodoh adalah Allah, yakin bahwa yang memberikan baik dan buruknya kehidupan adalah Allah, yang mengetahui ajalnya manusia adalah Allah. Ini yang kita perlu bentuk dalam diri kita, kalimat yakin la ilaha illallah. Sehingga sahabat ini, Masya Allah, yakin benar. Pernah Abu Darda duduk di salah satu di sudut masjid. Setelah salat subuh, ya dia berzikir. Ya. Datang seorang datang, ya Abu Darda, rumahmu kebakaran. Apa kata dia? Tidak terbakar rumah saya. Di kampungnya ini sudah rumah habis terbakar. Datanglah putusan, ya benar, segera pulang, selamatkan rumahmu. Kata dia, tidak, rumah saya tidak terbakar. Ini saya menyaksikan, coba itu kepulan asap sudah, Masya Allah. Data yang ketiga lagi, 3 orang datang. Ya betul-betul pulang, semua orang sudah mengungsi. Kamu ini tinggal di dan tidak, aku yakin rumahku tidak terbakar. Setelah keempat orang yang datang, dia mengatakan, ya Darda, semua rumah habis terbakar kecuali rumahmu yang tidak terbakar. Oh, apa yang menjadikan kamu yakin? Ya saya yakin, karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca di pagi hari tidak akan kena musibah sampai sore hari, dan siapa yang membacanya di sore hari tidak akan kena musibah sampai pagi hari. Aku baca itu, maka aku yakin terhadap Allah dan Rasulku, tidak akan mungkin terbakar rumahku. Kita ada nggak bekal-bekal yang kita bawa seperti itu? Nah keyakinan ini kita mau ubah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka. Ya, siapa nama sih?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Sebentar, nanti saya anukan Pak. Kalau perlu saya tuliskan nanti ini ayatnya ini kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfirli. Ini saya istighfar. Yang satunya lagi. La ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana hampir sama ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini satu dibaca dan ada lagi satu yang dibaca. Ya, ini untuk menghindarkan kita daripada bencana dan musibah. Nah, yang saya garis bawahi di sini bahwa begitu yakinnya sahabat Rasulullah sehingga yakin bahwa kalimat la ilaha illallah, maka dikatakan di sini kaidahnya nantashir bisunnah, nantashir bila ilaha illallah hatta yantahi syirk. Kita selalu banyak mengucapkan la ilaha illallah sampai-sampai kesyirikan itu hilang. Nah, ini kita dianjurkan untuk banyak membaca dan betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang berhak memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Wa nantashir bisunnah hatta yantahi al-bid'ah. Banyak-banyak kita melakukan sunnah-sunnah, ya, sunnah masuk WC, sunnah keluar WC, sunnah berpakaian, sunnah makan, jangan makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan, ya, bersenyum, kemudian masuk rumah, berada di dalam rumah, ya, bagaimana kalau kita semuanya ini ada sunnah-sunnahnya, coba tingkatkan itu, maka kita akan jauh dari bid'ah, ya, jauh daripada bid'ah. Kemudian dikatakan yang ketiga, nantashir bis-shalah hatta tantahi al-fasya wal munkar. Kita perbaiki sholat 5 waktu kita dan itu di masjid supaya terhindar kita sampai habis kemaksiatan yang merajalela di muka bumi ini. Saudaraku, poin yang ingin saya sampaikan tentang sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah akan dapat 7 kemuliaan. Dicatat Pak. Yang pertama, orang yang sholat berjamaah dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Banyak orang panjang umurnya kan dalam maksiat. Ini orang yang paling rugi hidupnya. Tetapi orang yang berjamaah di masjid dan diusahakan 5 waktu Pak. Karena laki-laki itu tidak boleh sholat di rumah kecuali sholat sunnah. Ya, tahiyatul masjid, kalau di masjid ada namanya tahiyat masjid, di rumah pun ada seperti itu. Ya. Kalau istilahnya bahasa Bugis pakar aja bola. Nah, ada ternyata ketua pembinaan ibadah orang Bugis baru ketemu lagi tadi. Nah, masih keluarga rupanya, masalah dari Sengkang. Nah, dari Sengkang. Alhamdulillah. Ini silaturahmi. Nah, jadi rumah itu Pak hanya boleh salat sunnah, tahajud, salat duha, salat sunnah yang lain. Tetapi salat fardu di masjid, karena Rasulullah tidak pernah tinggal salat berjamaah. Jadi kalau kita konsekuen dengan ini dan komitmen, insya Allah dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Saya habis ceramah di Istiqlal. Alhamdulillah Buya ini juga latih Masjid Istiqlal. Saya berceramah subuh Jumat hari Ahad. Ada yang bertanya, Buya, katanya orang sholat berjamaah dipanjangkan umurnya. Ini di samping rumah saya, Masya Allah, ya, baru saja meninggal, padahal umurnya baru 40 tahun, 38 tahun.
belum cukup 40 tahun. Dia di masjid lima waktu. Sementara ada sahabat saya sudah 90 lebih, hampir 100 tahun, tidak mati-mati, tidak pernah sholat. Jadi saya hanya jawab satu, Pak, panjangan mana umurnya seseorang, dia diberikan 100 tahun oleh Allah hidup, atau 100, 200 tahun deh dia hidup, tetapi berakhir dalam neraka, atau umurnya hanya 30 tahun, 40 tahun, meninggal berakhir dalam surga. Mana yang panjang umurnya? Kita ini makhluk yang tidak pernah mati. Alam dunia ke alam akhirat itu hanya perpindahan. Dicabut, kemudian di kuburan dikembalikan roh kita, dan hidup selama-lamanya. Makanya menangis kita kalau sampai kehidupan dunia ini kita sia-siakan. Nah, orang yang sholat berjamaah dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Yang kedua, orang yang sholat berjamaah di masjid dimudahkan rezekinya penuh keberkahan, mudah rezeki dan berkah. Kita subuh-subuh dari Tangerang, dari Bogor, dari Banten sana mengejar kerja di Jakarta, jam 3 subuh, naik jam 4 naik kereta, tidak, Allahu Akbar, sudah tidak sholat subuh, hanya mau mengejar gaji 1-2 juta. Kalau sekiranya 100 triliun gaji kamu masih boleh, mungkin udahlah, masih ada 100 triliun ini. Ini 1 juta. Padahal Rasulullah mengatakan sunnah al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, ini keyakinan kalimat la ilaha illallah ingin kita yakinkan dalam diri kita. Ini masjid apa namanya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kalau saya katakan siapa yang sholat di masjid Al-Ikhlas akan dapat 100 juta. Siapa yang sholat subuh? Diumumkan oleh gubernur di Banten ini, Tangerang ini, siapa yang sholat subuh di masjid Al-Ikhlas akan dapat 100 juta. Laki-laki, perempuan, anak yang baru lahir atau apa, yang penting dibawa ke masjid dapat 100 juta. Saya mau bertanya, apa ada orang yang tersisa di rumahnya, Pak? Tidak ada, semua datang. Yang mungkin yang sudah di ICU juga oksigen, dia akan mengatakan, nah, mau dibawa kemana aku nak? Kata cucunya, Nek, saya mau bawa ke masjid Al-Ikhlas, biar mati nenek di sana tak apa yang penting dapat 100 juta. Ih, mau bayang mungkin placentanya masih ada digunting, dibawa datang dapat 100 juta. Kenapa tidak yakin dengan ucapan Nabi, sholat sunnah 2 rakaat lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya? Kenapa tidak yakin? Bagaimana lagi syarat subuhnya? Tuh, nah ini keyakinan yang kita mau masukkan ke dalam hati manusia. Sekarang kembalikan itu. Apa yang katakan Rasulullah? Ya, kita mempercayai yang nampak, kita menafikan yang nampak dan mempercayai yang baik. Karena apa yang disampaikan Rasulullah pasti benar. Dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Di antara Rasulullah menyampaikan satu statement, pernyataan, kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Kita ini sudah dapatkan dunia melebihi dunia dan seluruh isinya yang sangat berjamaah subuh. Tetapi inginnya juga kita bagaimana yang lain juga mendapatkan ini, supaya dia dapatkan, karena ya dunia tidak bisa menampung kebaikan kita, tapi akhirat orang yang paling terakhir masuk surga akan mendapatkan 10 kali dunia ini surganya. Masya Allah, ini kita harus yakin. Dan semuanya dia baru masuk Islam, ya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah mati, dosa-dosanya banyak terhapuskan semuanya. Dan siapa yang paling terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan dunia 10 kali surganya 10 kali dunia ini. Yakin benar ini. Nah, 2, jadi orang yang salat berjamaah dimudahkan rezekinya penuh keberkahan. Yang ketiga, orang yang salat berjamaah di masjid diangkat semua penyakit dan musibah yang akan menimpa diri dan keluarga. Jadi bodoh orang yang tidak mau salat berjamaah di masjid.
Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, timpakan saja musibah pada diriku dan keluarga. Bodoh kita. Makanya kita inginkan semua orang sholat berjamaah. Saya sudah keliling Pak, maaf. Di Pakistan kemarin saya setahun di sana. Hampir sholat subuh itu semua masjid bagaikan orang yang sholat Jumat. Masya Allah, dia yakin betul. Saya ke Turki, dulu juga dengan perubahan. Waktu Hagia Sophia diresmikan, ya pertama saya datang ke sana. Erdogan kalau saya masuk, alhamdulillah saya bisa sholat isya pertama. Dikatakan ada tamu dari Indonesia. Allah Akbar. Dia azankan sholat berjamaah. Berubah Turki Pak. Masjid-masjid penuh orang sholat berjamaah. Tadinya sekuler. Saya datang ke Bangladesh, begitu juga orang sholat berjamaah. Ya. Saya datang ke negara Islam, Qatar, yang hanya sholat 2-3 rakaat, 3 sholat. Kami gempur itu, saya ngamuk di atas mimbar. Arab, mana yang Arab semua? Kenapa? Ya, saya datang ke negara-negara kafir berapa? Mulai sekarang itu muncul. Alhamdulillah Qatar luar biasa. Ya kemarin Piala Dunia, ya didatangkan semua dai-dai ke sana. Ya beberapa istilahnya para dai-dai dari beberapa negara masuk ke stadion juga berdakwah dan luar biasa. Berapa banyak, ada lebih 500 yang masuk Islam. Itu baru dari hari pertama itu sampai terakhir. Dan jadi seperti ini Pak, orang ini lagi haus kan. Ya, alhamdulillah ya kita harus bangkitkan ini. Jadi sholat itu mengangkat semua penyakit dan musibah. Yang keempat, Allah hindarkan kita daripada perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini orang yang salat berjamaah. Coba cari Pak orang yang 5 waktu di masjid, pasti husnul khotimah. Sementara baca Quran meninggal, sementara dia bertasbih meninggal, sementara dia bersedekah meninggal, sementara dia melakukan kebaikan meninggal. Ini kita inginkan orang yang salat berjamaah. Dan yang paling penting, Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Karena kuburan itu hanya ada 2, imma yakuna hufratan min hufrin niran aw yakuna raudatan min riyadil jannah. Kalau dia tidak menjadi taman-taman surga, dia akan menjadi jurang-jurang api neraka, lubang-lubang api neraka. Hanya 2. Bapak meledak ke udara, hancur, pasti masuk dalam kubur namanya. Wah, saya teringat ini ada pilot di sini yang menyelamatkan pesawat Garuda dulu, yang sudah tidak ada lagi mesin mati dia udara bisa mampu diselamatkan. Mana itu Pak? Baru Allah, masih hidup beliau, yang semestinya sudah meninggal di atas udara. Tapi Allah bukan pesawat yang mematikan orang, bukan ujian bencana yang mematikan orang. Allah, beliau masih ada di sini. Allah. Ini bukan hanya Indonesia menghargai, dunia menghargai. Pilot mampu menyelesaikan, tidak ada yang meninggal kecuali 1 wanita ya Pak ya. Pramugari mungkin itu kesedot angin atau gimana ya. Tapi luar biasa. Ada lagi Garuda sudah di darat ya, sudah selamat juga, tetapi terlambat dia berposisi terbakar kabarnya habis semua. Bukan lautan yang mematikan, bukan. Nabi Nuh bisa, Nabi Yunus bisa hidup dalam berapa lama di dalam perut ikan. Dia hanya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi salat 5 waktu menjadikan kuburannya taman-taman surga. Kami di Karet, kebetulan saya di Jakarta Pak. Itu ada saudaranya ya dari Malaysia, dikuburkan di Karet. Setelah dikuburkan, dompetnya terjatuh di situ semua, surat-suratnya. Ya, di dompetnya akhirnya digali kembali kuburannya. Pas digali, itu api dari bawah dan mayat adiknya sudah habis. Berteriak dia lompat.
Ditanya istrinya, ada apa gerangan? Dia katakan, jarang sholat dan tidak pernah datang ke masjid berjamaah. Allah mau memperlihatkan banyak sekali, Pak. Dan sholat ini menjadikan kita mulia di dunia maupun di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah shalat. Yang pertama-tama dihisab pada hari kiamat adalah sholatmu. Salatmu benar, maka amalanmu semua benar. Salatmu tidak benar, semua amalanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Makanya ini kita datang untuk mengajak mari berjamaah. Yang kelima tadi ukuran. Yang keenam, dia dibangkitkan di akhirat di bawah panji Rasulullah. Ini orang yang salat berjamaah. Minan nabiyyin wa siddiqin wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dia berada bersama para wali-wali Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah. Ya, ini siapa? Mereka-mereka yang sholat berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, dia akan menerima catatan amalnya lewat tangan kanannya dan akan masuk surga dengan kecepatan cahaya. Ini orang yang sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Aduh, panjang belum masuk saya ke poin-poin ini, Pak, masih awal. Tadi tentang masalah bangun dari tidur belum selesai juga saya bahas. Tapi yang penting tadi 5 ya, 7 kemuliaan orang yang sholat berjamaah. Ini yang kita harus amalkan insya Allah. Dan tadi ada 6 sifat saya juga belum menerangkan. Tidak apa-apa saya sampaikan sedikit singkat ini, bahwa kalimat la ilaha illallah akan menghilangkan kesyirikan, dan Muhammad Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah akan menghilangkan bidah-bidah. Kemudian sholat khusyuk wal khudu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kemungkaran di muka bumi ini akan sirna atau diminimalisir karena tidak akan bisa hilang yang namanya kemungkaran itu. Tetapi dengan sholat berjamaah, saya katakan orang yang sholat berjamaah, apakah eksekutif, legislatif, yudikatif, yang ada di pemerintahan, anggota dewan, tentara, polisi, kalau dia sholat berjamaah, makmur Indonesia. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kezaliman, mengambil harta orang lain, tidak ada. Perbaiki sholat. Tapi kalau sholat tidak benar, biar ulama kiai, kalau dia sholat berjamaah di rumah, tidak sholat di masjid, perlu dipertanyakan kekiaian. Saya hanya mengatakan demikian. Kenapa? Berarti dia lebih hebat dari Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan kemudian ilmu, ini yang diamalkan para sahabat. Jadi dengan ilmu yang tahil jalan, dengan banyak menuntut ilmu, hilang namanya kejahilan, kebodohan. Dan menuntut ilmu itu, Pak, seperti bapak-bapak sekarang ini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Ya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi jangan mengatakan saya sudah tua, ya saya tidak bisa lagi menuntut. Jangan. Makanya di dakwah tabligh ini yang keluar 3 hari, Pak, ini mengajarkan ilmu yang orang tua, perbaiki bacaannya, ya 10 surah yang terakhir supaya kita tahajud itu bacaan kita baik, termasuk 5 waktu kita. Ya, makanya kita keluar bersama-sama mengkaji, dan kita mengharapkan dari ulama-ulama lain ikut bersama kita keluar supaya dia bisa menerapkan ilmunya. Kemudian zikir itu ya tantahil al-ghaflah, hilang kelalaian. Jangan tinggal duduk main gaple. Boleh main gaple tapi zikir, tapi tidak mungkin bisa disatukan. Boleh main catur, ya, tetapi jangan habis waktu kita di sana. Tapi sebenarnya itu dilarang sudah. Ya, enggak apa-apa mungkin sekedar ya 5 menit, 10 menit. Habis itu segera pulang, tapi nanti berzikir. Nah, waktu-waktu yang lain yang terlalaikan banyak. Nah, ini yang kita kata maaf. Ada seorang ulama mengatakan itu orang yang meninggal. Sekiranya dia diberi kesempatan hidup, dia hanya mengatakan, ya Allah, kembalikan aku untuk mengucapkan Subhanallah. Baru matikan lagi kembali. Kenapa? Ternyata kata-kata Subhanallah wa bihamdi atau Subhanallah al-azim wa bihamdi, satu pohon yang ditanamkan di dalam surga yang rantingnya seperti dunia ini buat. Maka tidak ada waktu kecuali zikir, perbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Duduk di atas kereta, mobil, bawa mobil, ibu-ibu memasak di dapur,
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh istighfar, ya subhanallah wa bihamdihi subhanallah, banyak hal, baca terus, jangan lalai Pak. Ya, kita sebagai sopir taksi, kita sebagai apa, silakan baca terus zikir, karena zikir itu menghilangkan kelalaian. Kemudian setelah zikir apa namanya? Ya, ikramul muslimin. Ini apa? Tantahi asyakh wal bukhl. Apa orang itu pelit? Jadi dengan banyak ikram, banyak memuliakan orang lain. Kasih makan Pak Jumat, bawa makanan ke masjid, kasih makan orang. Minimal ya aqua, atau kita berikan ya bagian ibadah untuk ya memperbaiki masjid, kasih makan atau apa. Di tempat-tempat lain kasih makan, masya Allah. Ini yang penting supaya orang tertarik. Buat kopi, buat apa, kasih. Karena sekarang ini tempat kafe enak, karena pelayanannya bagus, wanita-wanita cantik, ya dengan AC. Akhirnya tinggalkan rumah ngopi berjam-jam. Kenapa tidak kasih kopi? Jadi kami berapa negara yang kami datangi Pak, itu masjid ada dapurnya tersendiri, tamu-tamu datang ngambil kopi sendiri, teh, ya ada kue di sana, buah-buahan. Masya Allah kita jadi orang tidak lagi datang ke kafe-kafe, tapi datangnya di masjid. Sambil dia duduk di masjid, dibawa ke sholat, dia sholat berjamaah. Nah ini dia. Kami di Bangladesh ada satu masjid yang waktu itu Pak, anak-anak di sekitar masjid pengedar narkoba. Kami dilarang masuk. Saya lihat, tapi ada kebiasaannya yang anak ya sering main bola. Maka tim kami itu ada satu pemuda jago bola dia. Jadi kita belikan dia pakaian baju bola, ya baju kaos, training, kemudian belikan dia bola, main sama-sama. Hanya beberapa hari kita di sana, itu anak muda semuanya datang ke masjid berjamaah. Kata polisi di sana, ini yang kami tidak bisa berantas, pengedar narkoba di sini luar biasa. Anak-anak, waduh, teler atau apa. Tapi dengan cara seperti itu kasih sayang, ya dia datang, kita beli kulkas di masjid, kasih makan dia, datang akhirnya sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Kemudian nantashir bil ikhlas hatta takun maqbulina indallah. Kita harus ikhlas dalam beramal. Di rumah jadi suami yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas, jadi pekerja yang ikhlas, maka amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah nantashir bid da'wah hatta yaqumud din al-kamil bil alam kulli. Kita harus banyak melakukan dakwah, mengajarkan orang, menyampaikan ya amar ma'ruf nahi munkar supaya Islam ini tersebar kemana-mana. Ya, kemarin teman di Prancis alhamdulillah mengislamkan lebih 300 orang. Ya, padahal di sana ada sudah LGBT sudah dibiarkan, sudah mulai. Tapi dia dengan pelan-pelan dia datang, alhamdulillah 300 ya orang-orang LGBT ya apa namanya yang lesbian, yang homoseksual, yang apa masuk dalam agama Islam dan berubah. Maka kita ini semuanya insya Allah jangan berhenti Pak, kita harus saling nasihat-nasihati dan kita jangan berburuk sangka terhadap siapa saja, ya. Dan ini yang kita harus sampaikan. Maka hadirin rahimahullah, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kata seorang ulama, dia katakan begini: jadilah orang kaya tanpa memandang kemiskinan orang lain. Kaya diri, kaya pribadi, jangan menyepelekan orang lain. La tahtakir manduna kepala kulli syai'in naziyah. Jangan kamu hina saudaramu, bisa jadi orang yang kamu hina itu lebih mulia daripada diri. Yang kedua, jadilah orang sukses tanpa menyengsarakan orang lain. Dicatat ini, jadilah orang sukses tanpa menyengsarakan orang lain. Banyak orang yang mau hebat, tapi orang lain jadi sengsara. Yang ketiga, jadilah orang baik tanpa memandang buruk orang lain. Jadi orang baik, tapi jangan kita pandang buruk orang lain. Karena bisa saja dengan hidayah Allah jadikan dia lebih taat kepada kita daripada kita. Kemudian jadilah orang yang tinggi tanpa merendahkan orang lain. Tinggi martabatnya, akhlaknya, masya Allah. Tapi jangan menganggap sepele orang lain. Pembantu kita, apa kita, tempat duduk kita jaga harganya. Kemudian ya,
Jadilah orang yang mulia tanpa memandang hina orang lain. Ya, kita menjadi mulia tapi jangan kita hinakan orang lain. Ya. Kemudian ya, jadikanlah hidup ini sebaik-baiknya untuk Allah. Persiapkan kematianmu sebelum datang kematian. Karena kematian itu tidak pernah mengetuk pintu rumah kita. Assalamualaikum, besok malam saya datang kata malaikat maut mencabut nyawa bapak. 1 bulan lagi tidak ada pak. Sementara dulu meninggal, sementara apa meninggal. Dan kebanyakan orang yang meninggal sesuai dengan aktivitas kebiasaan hari-harinya. Kalau dia pemain judi, kadang-kadang mati dalam dunia. Kalau dia ahli ibadah, mati dalam ibadahnya. Maka insya Allah semoga yang hadir di masjid Al-Ikhlas ini menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan menjadi kekasih-kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.